Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Kembali kita berjumpa di program Cari Cerdik. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang bermain di tempat wisata. Di pembelajaran 1, kita akan belajar apa aja ya anak-anak ya? Kita akan bernyanyi. Nah, ini kalian suka kan bernyanyi anak-anak? Selanjutnya kita akan membagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi nanti kita akan belajar tentang pembagian, yaitu membagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya anak-anak ya. Kalian tahu mereka sedang bermain apa? Pasti kalau anak-anak laki-laki pasti tahu mereka sedang bermain apa. Mereka sedang bermain layang-layang. Nah, sekarang kita akan bernyanyi bersama. Ayo anak-anak kita bernyanyi bersama lagu Layang-Layang, yaitu penciptanya siapa? NN. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku rawut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Kalian sudah bernyanyi, pasti kalian sudah senang kan anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar tentang membagi dengan bilangan 1. Di sini ada contoh soal cerita. Benny membawa 5 bola. Benny membaginya dengan Edo. Jumlah bola yang diterima Edo berapa ya? Nah, ini ada caranya. Kalian ingatkan pembagian itu apa? Pembagian adalah pengurangan sampai habis atau pengurangan sampai hasilnya 0. Nah, di sini tadi Edo mempunyai 5 bola. Kemudian dia Benny mempunyai 5 bola. Kemudian dia membaginya dengan Edo. Jadi caranya 5 dibagi 1 itu sama dengan 5 dikurangi 1 dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1. Satunya dikuranginya sebanyak berapa kali anak-anak? Sebanyak 5 sampai hasilnya 0 ya. Nah, jadi 5 dibagi 1 itu sama dengan berapa? 5. Jadi bola yang diterima Edo adalah 5. Kita bisa tarik kesimpulannya apa berarti anak-anak? Satu bilangan itu jika dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 5 dibagi 1 berarti hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita akan belajar membagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, Udin mempunyai 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu siapa saja? Dibagi kepada Udin, Udin memiliki layang-layang itu sendiri. Kemudian dikasihkan ke Mei, Dayu, kemudian Lani, kemudian Benny, dan juga Edo. Berapa ya layang-layang yang kami dapatkan masing-masing? Nah, caranya yaitu 6 dibagi 6 orang yang dibagikan layang-layang tadi. Jadi 6 dikurangi 6 itu sama dengan 0. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kita bisa tarik kesimpulannya jika suatu bilangan itu dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 nanti kira-kira kita akan belajar apa saja ya anak-anak ya. Di pembelajaran 2 kita akan belajar tentang membuat pertanyaan berdasarkan teks. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menghias figura dengan bahan alami. Kemudian kita akan belajar
tentang apa aja aturan yang ada di rumah dan juga di tempat wisata. Kita belajar satu persatu dulu ya anak-anak ya. Yang pertama kita akan membuat pertanyaan berdasarkan isi teks. Nah, kita baca teksnya dulu yuk. Nah, judulnya tentang apa? Itu tentang istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana yang terbuat dari pasir. Bahan utamanya yang digunakan yaitu pasir dan juga air. Istana pasir itu biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan juga sekap. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau suatu menara di atas. Kemudian yang kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, dari teks ini kita dapat membuat pertanyaan. Berikut contoh pertanyaannya anak-anak, ada 5 pertanyaan di situ. Yang pertama yaitu apa ya? Apa bahan utama untuk membuat istana pasir? Yang kedua, di mana istana pasir itu dibuat? Yang ketiga, siapa yang suka membuat istana pasir? Yang keempat, apa bentuk istana pasir khas? Dan yang kelima, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Nah, kita dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Seperti apa ya kata tanya itu? Nah, kan kata apa, kemudian mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan berapa. Nah, jika membuat pertanyaan, kata-kata tersebut letakkan di awal kalimat ya, dan gunakan bahasa yang santun saat membuat pertanyaan. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menghias figura dengan bahan alami. Nah, di sini ada gambar contoh figura. Yang bagian pinggirnya pasti kalian tahu kan itu apa bahannya untuk menghiasnya? Yaitu dihias dengan kerang ya. Figura dapat dihias dengan bahan alami seperti kerang, biji-bijian, dan daun kering. Bahan yang diperlukan untuk membuat figura di samping yang ada di gambar situ ya anak-anak adalah apa aja bahan yang dibutuhkan, yaitu kerang, lem, dan juga kertas karton. Jadi selain dengan bahan dari kerang untuk menghiasnya, kalian juga bisa membuat menghiasnya dengan bahan alam lainnya, misalkan biji-bijian atau daun kering. Tapi Ibu Guru contohkan di situ yaitu menghias dengan bahan alami yaitu kerang. Selanjutnya kita akan belajar aturan di rumah. Jadi ketika di rumah ada aturan yang harus kita taati. Apa aja itu? Di antaranya yang nomor 1, menghormati kedua orang tua. Yang kedua, rajin membantu orang tua. Yang ketiga, menjaga kedamaian suasana rumah. Yang keempat, menjaga nama baik keluarga. Yang terakhir, yang kelima, yaitu rukun dengan kakak atau adik. Kemudian selain ada aturan di rumah, kita juga akan belajar aturan apa saja yang ada di tempat wisata. Nah, apa aja itu anak-anak? Yang pertama, membuang sampah harus di tempat sampah. Jadi ketika kalian pergi ke tempat wisata, jangan lupa ketika kalian makan atau mau membuang sesuatu, jangan lupa buang di tempat sampah, jangan dibuang di sembarang tempat. Oke, selanjutnya yang kedua, antri saat beli tiket masuk ya. Jadi jangan kalian tiba-tiba datang padahal di situ ada antrian panjang, kalian langsung maju untuk pengen beli yang pertama kali. Jadi nggak boleh, jadi harus antri yang paling belakang jika kalian datangnya juga belakang ya. Yang ketiga, tidak boleh mendekati area yang berbahaya tanpa pengawasan orang dewasa.
Yang keempat, dilarang menginjak-injak tanaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 nanti kira-kira kita akan belajar apa aja ya anak-anak ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang menjelaskan makna kosakata pada teks. Yang kedua, kita juga akan belajar tentang pembagian 3 bilangan berurutan. Nah, kita belajar satu persatu dulu ya. Yang pertama, kita akan menjelaskan makna kosakata pada teks. Di sini sudah ada teks contoh teksnya, yaitu berjudulnya tentang bermain di taman kota. Ibu guru bacakan ya, coba kalian nanti simak. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya yaitu ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain. Dari kanan ke kiri ada siapa saja? Ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, dari teks ini kita akan menemukan makna kosakata dari sebuah kata. Di sini ada kata contohnya taman. Apa itu maknanya? Maknanya adalah tempat yang menyenangkan. Kemudian ada contoh satu lagi, yaitu kata ayunan. Apa maknanya? Maknanya mainan untuk berayun. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan belajar pembagian 3 bilangan berurutan. Nah, berikut cara untuk membagi 3 bilangan berurutan, yaitu yang pertama, bagi bilangan pertama dengan bilangan kedua. Yang kedua, hasil pembagian tersebut dibagi dengan bilangan ketiga. Berikut ada contohnya anak-anak. Di sini Bu Guru kasih contoh, 48 dibagi 8 dibagi 2. Berapa ya hasilnya ya? Nah, langkah pertama yaitu 48 itu dibagi 8. Nanti akan ketemu hasilnya berapa? Hasilnya 6. Kemudian dari hasil 6 itu dibagi dengan angka 2. Hasilnya sudah tertera di situ. Berapa anak-anak? Hasilnya adalah 3. Sudah selesai anak-anak materi hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Apabila kalian merasa kurang paham dengan penjelasan Ibu Guru, bisa kalian ulang putar video Bu Guru yang Ibu Guru sampaikan hari ini. Nah, pesan Bu Guru tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap jaga ibadahnya di rumah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.